Semuanya berubah sejak satu nama ini cedera. Timnas Indonesia sempat diguncang kabar buruk. Pemain kunci di lini belakang tumbang. Dan parahnya, waktu penyembuhannya mepet banget dengan dua laga paling penting timnas tahun ini. Tapi di tengah krisis, Patrick Kluivert justru nemuin sesuatu yang bikin sistem timnas Indonesia berubah. Mulai dari pemain yang tak dipanggil dua laga terakhir, yang tiba-tiba dipantau langsung oleh pelatih, sampai ke seorang pemain muda yang nyaris dilupakan publik. Kini ia langsung dijemput pulang. Dan bukan cuma itu, Patrick akhirnya dapetin striker murni yang selama ini hilang, yang bisa mempertajam lini serang Indonesia saat ini, yang selama ini cuma jadi perdebatan fans. Lalu apakah ini saatnya Indonesia benar-benar ke Piala Dunia? Atau masih ada satu kejutan lagi yang belum kalian tahu? Apa itu, Lur? Kabar yang sangat membuat merinding dunia persepak bolaan, Lur. Bahkan Asia pun sangat mendukung Indonesia masuk World Cup. Nah, Indonesia mendatangkan striker murni yang selama ini disebut-sebut oleh fans timnas Indonesia yang belum terrealisasi. Kali ini Patrick Kluivert mengambilnya dan menjadikannya ujung tombak dari timnas Indonesia. Siapakah itu? Langsung saja kita cek video sama-sama. Check it out. Semuanya bermula dari satu benturan di Liga Denmark, tanggal 13 April 2025. Laga panas antara FC Copenhagen versus Brøndby baru berjalan 23 menit. Kevin Dix, bek kanan andalan timnas Indonesia, ditarik keluar lapangan. Terlihat kesakitan dan langsung dipastikan cedera hamstring. 4 hari kemudian, Dix nggak bisa tampil saat timnya kalah 2-4 dari FC Midtjylland. Dan yang lebih menyesalkan, FC Copenhagen mengumumkan Dix absen hingga akhir musim. Itu artinya lama juga loh ya. Tampil lawan China pada 5 Juni dan Jepang pada 10 Juni makin tipis. Waktu pemulihan mepet banget. Apalagi timnas kita akan mulai TC di Bali akhir Mei. Dix pun curhat di akun X miliknya. Sejujurnya, memang seperti ini kenyataannya. Saya sangat sedih mendengar berita itu. Saya benar-benar tidak ingin tahun-tahun indah saya di FCK berakhir seperti ini. Saya memilih untuk tetap berharap bahwa ini mungkin bukan akhir. Mudah-mudahan sembuh loh ya. Meskipun tim medis FC Copenhagen memprediksi Kevin Dix akan sembuh pada 25 Mei nanti, tapi ini adalah alarm bagi Patrick Kluivert karena kita kehilangan fondasi di sisi kanan pertahanan di saat kita butuh kestabilan, karena dua laga tersisa adalah laga hidup mati. Ketika satu pintu tertutup, kadang justru banyak pintu lain yang terbuka. Saat Kevin Dix diragukan bisa main lawan China dan Jepang, Patrick Kluivert tahu betul timnas Indonesia nggak cuma tergantung pada satu nama. Kita masih punya beberapa nama di posisi bek kanan. Harus punya solusi ya, cepat-cepat merubah solusi. Sandy Walsh, bek 30 tahun ini udah lama dikenal sebagai pemain yang disiplin dan kuat di duel 1 lawan 1. Posturnya 183 cm, jangkung, tangguh, dan cukup aktif bantu serangan. Kalau Patrick mau tetap main dengan 4 bek sejajar, Sandy adalah opsi paling ideal secara pengalaman dan kestabilan. Kedua, Eliano Reinders. Kalau formasi yang dipakai adalah 3 bek seperti saat lawan Bahrain, Eliano bisa langsung nyetel. Cepat, kuat, akurat dalam passing, dan cerdas dalam positioning. Eliano masih ada cadangan-cadangan pemain lini belakang yang kuat loh ya. Dari sayap. Lalu ada satu nama yang dulu jadi kapten, tapi sempat tersingkir. Asnawi Mangkualam. Ya, dia sempat dikritik, apalagi di Piala AFF 2024 saat dia beberapa kali kehilangan bola gara-gara over dribbling. Tapi sekarang situasinya beda. Asnawi tampil apik di Liga Thailand bareng Port FC. Dan yang menarik, statistik terakhir menunjukkan performanya lebih unggul dibandingkan Sandy Walsh. Dan kini mungkin inilah waktunya dia kembali. Iya Lur ya, ini adalah waktu-waktu yang sangat mepet sekali ya. Di tengah Indonesia, timnas Indonesia akan menghadapi timnas Cina dan juga Jepang di pertandingan yang sangat menentukan sekali. Mudah-mudahan Patrick Kluivert dapat memecahkan solusi yang tepat untuk timnas Indonesia ke depannya Lur ya, karena memang ini adalah yang akan mengangkat nama baik dia juga kalau misalnya dia mampu membawa timnas Indonesia maju ke Piala Dunia 2026 nanti. Dan juga di sini untung Indonesia masih banyak seperti Kevin Dix yang sedang cedera. Untuk Indonesia punya banyak pemain cadangan yang akan menggantikan posisi Kevin Dix gitu ya, walaupun tidak tidak sekuat Kevin Dix.
Namun pemain-pemain lain pun sepertinya tidak boleh diragukan Lur ya, mereka punya skill seperti Asnawi Mangkualam seperti kita dengar tadi, ratingnya sekarang sedang naik Lur. Mudah-mudahan timnas Indonesia kita bisa melaju ke Piala Dunia Lur. Kita lanjut. Di sisi lain, ketika kekuatan utama absen, Patrick justru menemukan dua senjata baru yang selama ini tersembunyi. Pertama, dari posisi kiper. Diam-diam pelatih kiper timnas Indonesia terbang langsung ke Kosovo untuk memantau langsung Cyrus Margono. Kiper muda, tinggi 190 cm, Cina loh ya. Tapi punya darah Bali dari ayahnya. Bukan jalur naturalisasi panjang, Cyrus langsung jadi WNI lewat Kemenkumham karena status dui kewarganegaraan. Dan sekarang dia makin dekat debut bersama timnas Indonesia. Tugasnya memantau semua kemungkinan. Tulis pelatih kiper Sjoerd Woudenberg yang sempat diposting di Instagramnya. Ya, di saat Martin pas absen lawan China karena akumulasi kartu, Cyrus muncul sebagai opsi tak terduga. Dia belum punya caps, belum banyak dikenal publik. Tapi satu sesi latihan langsung dengan pelatih timnas bisa jadi awal sejarah. Tapi kita juga sudah punya Emil Audero. Dan dari lini depan muncul satu nama yang langsung pasang emoji Garuda. Ia adalah Dean Zandbergen. Striker 23 tahun, 188 cm, postur jangkung, tajam di udara. Dikabarkan ia sudah bicara langsung dengan pihak PSSI, sudah komunikasi dengan Hamdan Hamedan dan Fardi Bahdim. Dan yang bikin makin menarik, Din belak-belakan bilang ingin bela Indonesia. Wah, mantap ya. In Indonesia elftal nu gewoon laatste tijden, de laatste weken. Ja, je ziet natuurlijk ook een hoop dingen voorbij komen op het internet. Ja, dan denk je van, nou ja, het zou ook leuk zijn als ik dat ook zou kunnen. Ja. Din tahu apa yang Indonesia butuhkan. Bukan second striker, bukan gelandang yang disuruh jadi target man, tapi penyerang sejati. Dia pernah main di Sparta U21, FC Dordrecht, dan sekarang VVV Venlo. Ya, inilah Lur ya, kehebatan seseorang pelatih diuji saat keadaan genting seperti ini Lur ya. Di saat keadaan yang sangat mepet menghadapi pertandingan yang sangat menentukan masuk atau tidaknya Indonesia ke Piala Dunia, Patrick Kluivert dan juga asistennya sangatlah gerak cepat mencari pemain-pemain pengganti yang istilahnya lebih tinggi Lur ya, dan juga memang striker ya, sepertinya kalau misalnya lihat ya, striker Indonesia sekarang ini cuman kurang satu Lur, karena memang Ole sudah mumpuni sekali sebagai striker dan harus ada temannya satu seperti pemain baru ini. Patrick Kluivert di situ sangatlah cerdas melihat dan memanfaatkan peluang yang sangat cepat. Dan juga di lini belakang seperti kiper sudah ada satu idol, sekarang bertambah lagi satu pemain belakang, itu pemain kiper yang sangat luar biasa. Pokoknya kita doakan Indonesia semakin hebat dan semakin ditakuti oleh dunia dan masuk ke Piala Dunia. Kita lanjut Lur. Belum mencolok, tapi kualitasnya jelas. Dari 30 pertandingan musim ini di klubnya, ia telah berhasil mencetak 3 gol dan 4 assist. Tapi sayangnya, kemungkinan Din belum bisa datang ke Indonesia dalam waktu dekat karena berkasnya masih dalam penelusuran PSSI. Goed of moet nog doorzocht worden? Sama papier. Ik denk dat het nog echt, ik denk dat het nog wel een beetje doorzocht moet worden. Eerlijk zou ik het zelf niet zo 1, 2, 3 weten. Dus ja, ik hoop dat ze dan een goed licht geven en zeggen van kom maar deze kant op. Ik zou het hartstikke leuk vinden. Ya, karena satu persatu kepingan mulai menyatu, Patrick tahu inilah saatnya. Timnas Indonesia bukan lagi cuman kumpulan pemain bagus. Sekarang, kita udah bicara soal sistem. Sebuah struktur yang dibangun dari fondasi yang kuat dan visi yang jelas. Di bawah Patrick Kluivert, timnas tak cuman main bertahan, tak cuman ngandelin kecepatan serangan balik, tapi sekarang Indonesia mulai berani main dominan. Kontrol tempo, rotasi bola, build up dari belakang. Dan yang paling penting, keseimbangan. Keren Lur ya, luar biasa banget. Di sini kita harus mendukung semua, siapapun itu pelatih timnas Indonesia, pasti dia ingin yang terbaik untuk timnas Indonesia kita Lur ya. Seperti Patrick Kluivert sangatlah cerdas dan sangatlah cepat Lur ya, mengambil keputusan atau mengambil di saat Indonesia terpuruk atau sedang tidak baik-baik saja. Patrick Kluivert dengan sangat cepat mencari pemain-pemain pengganti saat Kevin Dick sedang cerdas dan tidak bisa bermain bola nanti di saat melawan Cina. Tapi di sini
Patrick Kluivert mempunyai solusi yang sangat tepat kalau misalnya mendatangkan kiper baru dan juga striker murni dari luar negeri yang mungkin akan menemani oleh Romani di depan Lur ya, karena memang sekarang ini yang gue lihat permainan Indonesia di lini depannya hanya oleh Romani yang kelihatan Lur ya. Oleh Romani harus punya teman yang bisa mengimbangi permainannya sehingga balance Lur ya. Luar biasa, pokoknya kita dukung terus timnas Indonesia kita Lur. Sekian reaksi dari gue kali ini, kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.